Halo semua, kami dari kelompok 2 Sulcus Paternalis Superior. Kamu udah tahu belum berita bunuh diri terbaru ini? Ternyata sejak awal tahun 2024, Polri telah menangani 849 kejadian bunuh diri. WHO mencatat bahwa bunuh diri adalah penyebab ketiga kematian bagi orang berusia 15-29 tahun. Dan belum lama ini kita dikejutkan dengan berita-berita mahasiswa yang melakukan bunuh diri. Ada yang karena depresi, tekanan, masalah pribadi, dan juga masih banyak yang belum diketahui alasannya. Mahasiswa lagi? Iya, kenapa ya banyak mahasiswa yang bunuh diri akhir-akhir ini? Iya. Mau tahu jawabannya? Yuk simak video setelah ini. Halo semuanya, welcome to Super News. Nah, perkenalkan, nama aku Fahra Remotul Fauzi dengan NIM 2410911110025. Dan saya Alicia Kimora Kurota Ayun dengan NIM 2410911220053. Nah, sekarang kita sedang berada di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, tepatnya di Fakultas Kedokterannya nih. Nah, sekarang kita akan tanya nih, gimana sih pandangan atau tanggapan tentang mahasiswa yang ada di sini mengenai berita mahasiswa yang bunuh diri. Nah, penasaran? Yuk kita tanya. Perkenalkan, nama saya Ria Morananta Karina Brutu dengan NIM 2410911120010. Perkenalkan, nama saya Siti Mulatin Banilau dengan NIM 241091111200029. Baik, sebelumnya kami sapa dulu dengan kakak siapa, Kak? Perkenalkan, nama aku Muhammad Hanafi. Aku dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan NIM 22111131001. Salam kenal. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fadilah, sama dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan NIM 22111131014. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanyakan, nah terkait dengan kasus akhir-akhir ini di kalangan mahasiswa yang bunuh diri mungkin karena tekanan akademik. Menurut kakak bagaimana tanggapan kakak terkait kasus tersebut? Kalau dari saya, kalau memang dari kuliah ini kan kita banyak tekanan, salah satunya dari orang tua atau dari ekspektasi dari orang lain. Dan kadang-kadang itu kita bisa juga nggak bisa catch up atau berimbang sama teman-teman kita lain, dan itu bisa membuat kita tertekan gitu. Misalnya kalau misalnya nilai kita nggak sesuai mencapai nilai yang kita inginkan atau gimana, itu kalau misalnya kita nggak ada kayak, menurut saya kalau nggak ada kayak support system atau kita terlalu takut untuk kayak konsul ke psikiatris atau ke psikolog, itu sulit dan bisa akhirnya ada kayak suicidal thought. Sama karena saya ada sempat gitu juga, kayak ada banyak tekanan dari sana sini, stres juga karena nggak dikontrol gitu, jadi ya bisa ada hubungan jadi ke mau suicide. Baik, jadi saya ya. Bagaimana kakak bisa bertahan sejauh ini dan apa yang membuat kakak bisa menanggulangi semua faktor eksternal dan internal yang membuat kakak bisa bertahan? Kalau dari aku, biasanya aku punya teman ngobrol kan. Jadi aku tidak hanya menyimpan semuanya itu sendiri. Aku juga punya kayak Akmal itu atau teman-teman saya yang setelahnya itu sepemikiran sama aku. Dan semisal aku pun sudah mulai terasa down banget, kayak nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Aku kayak udah kayak di tahap benar-benar kalau nggak diriku yang lain menguasai, itu mungkin setidaknya perlu istirahat atau perlu tidur. Sama jangan ragu, mungkin banyak stigma di luar sana, misalkan kita anak kedokteran atau kedokteran gigi ataupun anak dari kesehatan nakes itu kayak, kan aku di bidang kesehatan, aku harus bisa dong tahu diri sendiri. Enggak, diri sendiri itu kadang kita tidak bisa mengontrol, jadi kita juga perlu kayak datang ke orang yang lebih ahli, berbicara dengan orang, terus jangan semua apa-apa itu dipendam kayak aku tuh kuat karena aku sudah bisa sejauh ini. Kalau kamu kayak udah merasa kayak istilahnya udah mulai mata itu berkaca-kaca atau udah mulai hati itu kayak mulai bergejolak untuk kayak mengeluarkan semuanya, cobalah ngobrol ke orang terdekat atau cobalah ngobrol ke mereka yang udah ahlinya. Toh nggak ada salahnya juga, cuma waktu doang kepakai, apalagi kalau ngobrol sama teman. Menurutku itu sih. Baik, Kak, terima Kakak bisa
Kalau dari aku semangat untuk kalian. Kalian di sini adalah sebagai mahasiswa. Kalian adalah yang membangun bangsa. Tanpa kalian, tanpa kita semua, bangsa ini tidak bisa maju. Jadilah stay positif. Jadilah bersemangat terus. Apabila kalian udah merasa down, cobalah untuk berbicara sama teman kalian. Atau kalau tidak bisa di relate, setidaknya di media sosial kalian bisa untuk membuang apa yang menurut kalian itu sakit. Oke, itu aja. Ya. Masih Semangat kalian ya. Kenalkan, saya Ibnu Adam Maulana dengan NIM 24109112100028. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan dengan NIM 24109112100017. Nah, kami sekarang sudah bersama dengan teman kami. Tolong perkenalkan dirinya. Izin perkenalan, nama saya Mike Rafael Kurniawan dengan NIM 24109111100037. Nah, saya ingin menanyakan nih, bagaimana menurutmu situasi kesehatan mental mahasiswa saat ini? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat situasi kesehatan mental mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Mahasiswa kedokteran atau mahasiswa secara umum? Secara umum. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara umum, dibandingkan dengan dulu-dulu, mungkin agak sedikit lebih berkurang ya, istilahnya kalau misalnya mental ya cukup baik lah. Tapi kalau misalnya kita mengerucut kepada mahasiswa kedokteran, mentalnya akhir-akhir ini malah justru menurun, di mana mahasiswa lain kebanyakan justru karena menaik karena kurikulum yang baru ya kan ya, kurang lebih seperti itu. Oh iya, abis itu ada pertanyaan lagi, yaitu menurut Michael, apa sih faktor terbesar yang dapat menyebabkan banyak mahasiswa di Indonesia memilih bunuh diri sebagai penyelesaian masalah hidup mereka? Wow, oke. Ini pertanyaan yang cukup berat ya. Dari mental tiba-tiba ke bunuh diri, faktor-faktornya ya. Sebenarnya paling banyak karena tekanan akademik juga. Meskipun memang kurikulum Merdeka telah meringankan dari sisi penghafalan dan sisi lain-lain, tetapi juga kurikulum Merdeka juga memfokuskan kepada pembuatan produk dan semacamnya yang mungkin justru akan memberatkan bagi mahasiswa-mahasiswa lain yang tidak terbiasa lah. Seperti salah satu contohnya, saya juga sendiri lumayan terberat ya, lebih berat kurikulum Merdeka dibandingkan kurikulum yang baru ya. Dibandingkan kurikulum yang lama maksudnya. Kalau kurikulum yang lama kan lebih menekankan kepada penghafalan. Sementara kurikulum yang terbaru ini malah lebih menekankan kepada penghasilan produk-produk yang dimana saya jujurnya kurang ya, kurang kritis, kurang kreatif juga ya. Itu juga mungkin salah satu penyebabnya, tekanan akademik. Lalu juga kita tidak bisa pungkiri kondisi sekarang ya, dimana kalau bisa kita lihat keadaan dunia sekarang tidak baik-baik saja kan, kurang lebih seperti itu saja secara sederhananya. Jadi banyak tekanan dari luar seperti tekanan ekonomi, tekanan dari keluarga untuk yang istilahnya keluarga mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi lah terhadap para mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Michael telah mau diwawancara oleh kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arfian Azara Juneva Adi Purnama dengan NIM 24109111220068. Dengan saya Ivana Felicia dengan NIM 240911220020. Nah, sekarang kami sudah bersama dengan dua narasumber kita. Sekarang kita kenalan dulu yuk, dari kamu dulu. Halo, kenalin nama aku Zaskia Runisa. Halo, perkenalkan saya Maya Ibtidul Barigan. Dari fakultas mana nih? Dari Fakultas Kedokteran Gigi. Iya. Oke. Nah, kita langsung aja mulai ya. Jadi kalian pernah nggak sih dengar berita beberapa bulan terakhir ini atau beberapa minggu terakhir ini tentang adanya mahasiswa yang bunuh diri tuh? Ada yang karena depresi, ada yang karena masalah pribadi, masalah keluarga gitu. Kan pernah dengar nggak? Pernah. Nah, terus gimana sih tanggapan kalian tentang berita-berita yang beredar itu? Untuk tanggapan kami itu termasuk hal yang dihindari sebenarnya, tapi itu termasuk mungkin dia menurutnya itu benar karena dia sudah depresi dan dia nggak tahu lagi jalan keluarnya apa gitu. Ya, kalau menurut aku sendiri sih yang ya pasti akan dihindari banget, apalagi di Unlam sendiri kan sudah ada bimbingan konseling segala macam. Jadi itu tuh sebagai pengingat kita, dan kalau kita udah kayak aduh udah stres banget, kita bisa ke situ sih kalau aku ya. Nah, jadi menurut kalian itu apa sih tips yang bisa digunain buat mahasiswa ini supaya nggak kepikiran untuk bunuh diri? Nah, kalau dari aku sendiri untuk coping stres itu kayak keluar bareng teman, tetap
sebenarnya kita itu tetap butuh teman walaupun merantau. Itu hal yang paling utama sebenarnya, karena di mana-mana kita tetap butuh bantuan orang lain, nggak cuma diri kita aja gitu. Yang pasti sih support system ya kalau dari aku. Kita tuh butuh banget ya, terutama teman angkatan itu sangat berpengaruh banget. Koordinasi teman angkatan yang baik tuh kayak mempengaruhi mental kita banget. Dan juga aku sih coping stress biasanya nonton sih. Kalau kalian punya hobi-hobi kayak gitu bisa digunain buat jadi pelarian dari stres. Nah, mungkin ada satu kata atau dua kata dari kalian buat mahasiswa di luar sana nih Yang mungkin lagi struggling terus sampai mikir mau bunuh diri, gimana dengan stres akademik, mungkin dengan kurangnya komunikasi mereka dengan orang lain di luar sana. Ini supaya mereka nggak sampai kepikiran buat suicide. Kalau dari aku tetap semangat, karena masih ada hal yang lebih sulit yang akan kita hadapi di depan. Ingat tujuan awal. Kalau dari aku tetap kepada jalan yang ingin kita lalui, karena semua yang kita lalui itu memiliki hasil yang ingin kita petik. Makasih banyak teman. Sebelumnya saya Muhammad Zaki Ataullah dengan NIM 241091121 0004. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan hari ini, bahwasanya tiap orang depresi memerlukan kegiatan preventif atau pencegahan. Salah satunya yaitu memiliki teman curhat atau tempat bersandar. Yang saya maksud dengan tempat bersandar adalah tempat di mana orang-orang yang mengalami masalah tersebut dapat menceritakan masalah keluh kesah hidup mereka, berbagai permasalahan hidup mereka, dan bahkan mungkin menemukan solusi dari berbagai permasalahan mereka. Atau hanya sekedar teman cerita pun juga cukup. Sekian, terima kasih. Kembali lagi bersama kami di Super News. Nah, tadi kan kita udah denger nih mengenai pandangan ataupun tanggapan-tanggapan mahasiswa yang ada di sini tentang kasus bunuh diri sendiri nih. Nah, bener banget nih. Kalau menurut kamu sendiri, Farel, bagaimana tanggapan kamu tentang maraknya bunuh diri di kalangan mahasiswa akhir-akhir ini? Nah, kalau misal menurut saya sendiri ya, kan jelas-jelas kalau misal bunuh diri itu merupakan perbuatan yang salah ya. Cuman kita nggak bisa nih yang menjudge langsung orang yang melakukan bunuh diri itu, karena kita nggak tahu nih seberapa besar sih tekanan yang mereka hadapi. Nah, cuman kita fokus ke tadi kalau misal bunuh diri itu nggak boleh sama sekali, kan itu juga dilarang sama agama ya. Nah, kalau misal tips dari aku aja nih, kalau misal emang udah capek banget gitu, udahlah males banget ngejalanin kehidupan ini, kita bisa nih istirahat buat istirahat sebentar, baru kita melanjutkan aktivitas. Nah, kalau misalnya menurut kamu sendiri gimana nih? Atau ada tips-tips juga nih dari kamu nih? Kalau tips dari saya sendiri yaitu fokus pada coping mechanism kita masing-masing. Karena saya sendiri pribadinya itu apabila saya merasa lelah, saya akan berusaha untuk meninggalkan kegiatan itu untuk sejenak. Kemudian saya beristirahat. Kemudian saya akan kembali lagi dengan otak yang sudah lebih jernih. Mungkin seperti itu. Gitu ya, keren sih. Nah, mungkin itu aja sih dari kita Super News. Ya. Bye-bye. Semuanya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Sekian dan terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum.